Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbil la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang sudah Allah jadikan bulan mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang sudah Allah jadikan bulan dengan penuh keberkahan dan dilipat gandakannya pahala ketika kita melakukan amal soleh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan-keberkahan seperti keberkahan dalam ibadah, keberkahan ilmu, keberkahan waktu, keberkahan menuntut ilmu, dan keberkahan-keberkahan lain yang senantiasa ada di dalam hidup kita. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang doa. Bagaimana kita mempelajari rahasia doa, lalu kemuliaan doa, dan lain sebagainya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu merupakan senjatanya orang-orang mukmin. Seperti perkataannya Umar bin Khattab, yang mendapatkan taufiknya Allah adalah orang-orang yang selalu berdoa. Nah, ketika kita selalu berdoa, akan tetapi Allah belum mengabulkan doa kita, maka kita harus yakin bahwa Allah telah mempersiapkan, telah memberikan skenario terbaik untuk mengabulkan doa kita. Kita harus yakin sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ud'ullah wa antum mukinu bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu meyakini bahwa doa kamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan orang yang selalu berdoa kepadaku, idza da'ani, ketika dia meminta kepadaku. Fal yastajibuli, aku akan mengijabahkannya, akan mengabulkan doa tersebut. Wal yu'minu bih la'allahum yarsudun, maka berimanlah kepada Allah, la'allahum yarsudun, agar kalian memperoleh kebenaran. Ayat tersebut menanamkan harapan juga keyakinan bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, Allah itu dekat. Di dalam berdoa, ada waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Yang pertama, ketika di dalam sujud. Sebagaimana hadis Nabi SAW, keadaan hambaku yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Fa'aksiru du'a, maka perbanyaklah berdoa. Lalu, waktu mustajab yang kedua adalah di hari Jumat. Sebagaimana kita pahami, hari Jumat merupakan hari yang sangat berkah, hari yang sangat mulia. Jam paginya berkah, jam siangnya berkah, lalu setelah khutbah berkah, sebelum sholat asar berkah, setelah sholat asar menjelang maghrib berkah. Maka perbanyaklah berdoa, memintalah kepada Allah, perbanyaklah berdoa di hari tersebut, di hari Jumat. Lalu waktu mustajab yang ketiga, baina azan wa iqamah. Sebagaimana hadis Nabi, ad-du'a'u la yuraddu baina azan wa iqamah. Doa tidak akan tertolak antara azan dan iqamah. Lalu berdoalah dengan sesuai dengan keinginan kita. Kita boleh menitipkan doa kepada orang-orang yang soleh, yang insya Allah diijabah doanya oleh Allah. Akan tetapi yang tahu hajat kita adalah diri kita sendiri. Maka berdoalah dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses terkabulnya doa itu ada 3. Yang pertama, ketika seseorang meminta kepada Allah, lalu Allah mengabulkannya. Seperti ketika kita meminta jodoh, Allah memberikan jodoh. Ketika kita meminta mobil, Allah memberikan mobil. Lalu ketika kita meminta pekerjaan yang baik, Allah memberikan pekerjaan tersebut. Maka itulah yang disebut dengan doa yang sesuai dengan permintaan kita. Lalu proses yang kedua adalah ketika seseorang berdoa kepada Allah tapi belum kita lihat, belum terlihat,
Jangan berpikir bahwa Allah itu belum mengabulkan doa tersebut. Yakinlah bahwa Allah itu telah mempersiapkan, telah merencanakan sebaik-baik pengabulan untuk hambanya. Maka tugas kita adalah meyakini bahwa Allah akan mengijabahkan doa kita tersebut. Lalu proses yang ketiga adalah Allah menjadikan permintaan-permintaan kita, doa-doa kita tersebut menjadi pahala nanti di hari kiamat. Maka ketika di hari kiamat nanti kita mendapatkan banyak masalah, maka sangatlah penting amal soleh menjadi penolong kita. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoalah dengan penuh keyakinan, jangan pernah ada keraguan di dalam doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.